Ah, ya, bagus. Terima kasih, Dok Agus. Metafora kehidupan. Karena apa? Karena ketika kita bicara apakah itu keilmuan EFT, psikologi, kedokteran, apapun keilmuan, nanti kita akan bikin metafora dari setiap keilmuan itu sebagai apa sih dalam kehidupan. Dan karena metafora ini adalah bagaimana seorang nahoda yang membawa kapal laut ya di samudera yang luas. Nah, inilah makanya buku ada e-book yang saya susun itu dalam 8 bab. Nanti kita akan catat sampai sesi terakhir siapa yang masih itu yang akan kita bagikan e-booknya ya. Tapi secara umum apapun yang ada di dalam e-book itu akan coba saya sedikit jelaskan pada malam hari ini. Jadi mohon izin nih para senior, Pak Sarsito, Bu Ani, ya, dan yang lainnya. Segera saya buka untuk share screen-nya. Semoga ini akan memberikan lebih mudah bagi orang-orang visual ya untuk memahami apa yang dimaksud dari apa yang akan kita bahas malam ini. Jadi judul yang saya beri itu adalah siapa yang mengemudikan kapalmu? Ya, ini adalah suatu pertanyaan reflektif karena sekarang kita coba menggunakan keilmuan tidak sekedar tahu tapi memahami. Itu kenapa sekarang banyak sekali kita menggunakan topik-topik dengan istilah mindful, ya. Mindful itu adalah pengkondisian ulang untuk menggunakan pikiran, tidak saja pikiran bawah sadar, tapi pikiran sadar. Jadi ketika sudah ada pertanyaan reflektif, kemudian kita coba introspeksi, kita isi jurnal, ya. Nah ini akan lebih menguatkan. Karena apa? Kalau keilmuan kita pelajari itu kebanyakan lebih kepada seperti hanya to solve the problem, ya. Hanya ketika kita merasa ada masalah, kita gunakan. Tapi apabila kita menyelami dalam bentuk suatu metafora, itu insya Allah betul-betul kita pahami, kita hayati, dia menjadi embedded, ya. Dia justru itu menjadi bawah sadar kepada kita bahwa oh iya ya, kalau saya ini dimetaforakan sebagai satu kapal yang luar biasa, sebenarnya yang mengemudikan kapal saya ini siapa sih? Siapa nahodanya? Nah, walaupun jawabannya kita akan mendapatkan jati diri kita, yaitu apa? Menjadi nahoda kehidupan di tengah samudra, ya. Ataupun kalau judulnya bukunya nanti itu bukan di tengah samudra, tapi di samudra makna. Ya, jadi bagaimana kita mengambil makna-makna dari kisah-kisah kehidupan kita, dari kisah-kisah orang-orang yang kita bisa teladani, agar itu menjadi bagian dalam diri kita. Kenapa Bapak Ibu ada seorang filsuf ya? Filsuf ini dikenal di kalangan Muslim terutama, tapi selama ini filsuf dari zaman Yunani. Kita kenal dengan Socrates ataupun buku-buku yang disukai oleh anak muda ya, itu adalah filosofi teras. Di situ banyak sekali filsuf-filsuf Stoik. Tapi ada satu filsuf namanya Imam Al-Ghazali, dia seorang imam besar ya. Dia katakan apa? Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi ketika kita bawa program kita hanya dengan bawah sadar, dengan apapun yang kita anggap input, yang kita anggap itu yang terbaik saat ini, itu betul. Tetapi ketika kita gunakan itu dalam penuh kesadaran untuk mengenal diri kita lagi, kemudian mengenal Tuhan kita, itu tidak ada kata terlambat ya. Karena istilah newborn itu akan berlaku setiap hari Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita bangun, tidur, itu adalah newborn, kehidupan baru bagi kita. Jadi tidak ada istilahnya itu, wah ini saya udah tahu, ini saya udah paham. Yes, tapi ketika kita bicara newborn, apakah pada kesempatan kehidupan yang baru itu, kita akan isi dengan lembar-lembar yang lebih baru, dalam arti kata lebih baik. Baik Bapak Ibu, adapun yang akan kita bahas ya, seperti saya katakan suatu kapal, itu adalah metafora. Jadi lebih kepada metafora. Tapi kita diajak secara reflektif ya. Banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di forum ini
baik nanti dijawab melalui chatting atau hanya di dalam hati, tapi coba direnungkan ya. Sebagai contoh, saya mengajak Bapak Ibu melakukan reflektif ataupun refleksi diri ya. Coba bayangkan kapal megah tanpa nahoda. Ia bergerak tanpa arah ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya di sini saya lukiskan ada gambar ya satu kapal yang saya anggap megah ya. Ini adalah kapal ya kalau dalam nilai sih udah kapal mahal ini ya. Nah, ini mahal itu artinya dia canggih. Dia punya sistem kemudi yang luar biasa, alat navigasi yang luar biasa. Tetapi ketika ditanyakan bergerak tanpa arah, kira-kira kapal ini akan sampai kemana sih? Coba Bapak Ibu bayangkan saja, ya. Kira-kira sebuah kapal megah, sebuah kapal mewah dengan peralatan yang lengkap, ya. Bahkan mungkin dengan penumpang yang juga sangat berharap, ya, untuk mencapai suatu tempat yang luar biasa, begitu ya. Katakanlah kalau selama selama ini kita tahu bahwa kapal-kapal mewah itu seperti kapal pesiar, ya. Mereka misalnya kalau dari Indonesia tujuan pertama mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, sampailah di ujung-ujungnya ke Jepang ya, atau dia langsung ke arah Eropa. Ya, nah ini adalah diistilahkan kapal mewah, kapal pesiar. Tapi kita bicara kapal saja aja dulu itu. Nah, ketika kita sudah memahami ketika jalan tanpa arah, nah coba kita bayangkan Bapak Ibu sekarang. Kalau kapal itu adalah diri kita, apakah betul ya? Kalau tadi dikatakan kapal megah tanpa nahoda, diri kita pun ternyata ketika kita melakukan reflektif, ya itu benar. Kita juga seolah-olah, saya tidak mengatakan tanpa nahoda, seolah-olah tanpa nahoda, karena setelah kita pelajari dari kajian Freud bahwa hidup kita didominasi oleh pikiran bawah sadar, ada yang mengatakan dominasinya 95%, ada 99, ada juga yang cukup rendah ya, sekitaran 88 ataupun 85%. Sekarang coba bayangkan, apakah betul kita hidup hanya mengikuti bawah sadar kita atau yang kedua, ya, kita benar-benar memimpin hidup kita. Jadi apa tadi yang dikatakan oleh Dok Agus? Di sini ketika kita ingin menjadi pemimpin, maka ada dalam buku ya, adalah the seven step ataupun leaders ataupun tingkat ya dari suatu leadership. Itu step pertama justru memimpin diri sendiri ya. Nah, jadi kita sebenarnya ini bicara yang paling basic, tapi kadang-kadang yang paling basic pun itu perlu kita urai agar yang paling basic itu betul-betul sudah kita pegang dengan yakin ya, sehingga kita melakoni hidup ini betul-betul kita bisa memimpin hidup kita. Baik, dari renungan itu saya ingin coba dijawab dengan chatting. Kalau kita benar-benar memimpin hidup kita, maka Bapak Ibu akan menjawab satu. Artinya 100% setiap hari Bapak Ibu betul-betul kondisinya sepenuhnya sadar bikin keputusan. Atau ketika tidak dijawab satu, Bapak Ibu boleh jawab. Berapa persen sih yang kita bikin keputusan itu sepenuhnya sadar? Selebihnya kadang-kadang semua didominasi oleh bawah sadar. Baik, silakan dijawab melalui chatting antara angka 1 atau tadi ya. Angka 9 artinya 90%, angka 8 artinya 80% atau oke. Dengan jujur Bu Ani katakan 95%. Terima kasih Bu Ani ya. Jadi kita di sini tidak ada siapa yang besar, siapa yang kecil, tapi kita introspeksi diri. Dalam rangka apa? Untuk ambil kendali sebagai nahoda kapal. Mana yang lain? Bu Ani sudah menjadi pemenang ya, Bu Utami 70%, Pak Sarsito 90, Dok Agus 80, Bu Fenti 80, Bu Ivi 75, Anggraini 75, Rahmat 80. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah ungkapan yang jujur ya. Dengan demikian kita akan lanjut ya, karena kita akan coba menyelami
diri kita yang kita anggap seperti halnya suatu kapal yang sangat luar biasa, tetapi apakah betul kita menakodai kapal tersebut? Tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, karena tidak mungkin ya untuk mengenal diri kita ini dengan cara metafora, dengan sederhana, hanya dalam 1-2 jam, itu kenapa saya udah susun satu e-book ya. Nama judul e-booknya itu adalah Nahoda Kehidupan, Menjadi Pemimpin Diri dalam Samudra Makna. Jadi nanti siapa yang ikut sampai akhir ya, itu akan saya print screen, nanti akan saya sampaikan ke admin untuk dikirim e-booknya via WA ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya apa yang saya ceritakan ini adalah kumpulan ataupun secara umum kesimpulan dari bab 1, di mana bab 1 itu sebenarnya mengajak kita bertanya. Seperti yang saya katakan tadi, siapa yang mengudikan kapalmu? Ya, kemudian bab 2 kita akan masuk ya, bagaimana kita menyelami struktur kapal. Tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Yang sebenarnya ini sistem yang perlu dikenali dan dirawat. Tapi kalau kita selama ini kita paham, kita hanya lebih mengenalnya ketika ada masalah. Ya, ketika tidak ada masalah, kita anggap take it for granted. Kita gunakan aja sesuka kita. Kita tidak ada berpikir untuk merawatnya, ya, tidak berusaha untuk mengenalinya. Nah, disinilah kenapa metafora ini dibuat, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, di dalam hidup ini, Bapak Ibu, yang namanya kapal itu di tengah samudra, dia akan menghadapi badai. Tidak hanya badai, tapi ada arus bawah, Bapak Ibu. Badai itu bisa kita kenal, ada istilah badai, badai emosional. Seperti apa? Orang yang kehilangan orang tercinta, ya. Apakah orang yang patah hati, begitu ya. Yang dampaknya luar biasa, akan ada luka batin, stres, bahkan depresi, Bapak Ibu. Kemudian badai apa lagi? Badai finansial. Apalagi sekarang ya tadi tanggal 25, tadi pagi, tadi siang, kita sempat saksikan bahwa ada demo di DPR ya. Itu adalah ciri-ciri dari badai finansial. Karena apa? Masyarakat Indonesia protes dengan bagaimana kebijakan DPR. Tapi kalau kita pribadi itu bisa jadi kita bangkrut atau kehilangan pekerjaan ya, atau kita mendapatkan gaji kita ternyata sangat jauh dari pengeluaran. Di sini dampaknya apa Bapak Ibu menghadapi badai ini? Bisa jadi kita ketakutan, bisa jadi kita merasa tidak aman, ataupun badai relationship ya, hubungan kita di keluarga. Bagaimana ada konflik keluarga kita, ataupun pertemanan ya, ada pengkhianatan dari teman kita. Ini tentu akan membuat trauma atau membuat diri kita menjadi terisolasi ya. Dan ada juga badai yang dikatakan badai eksistensial ya. Artinya apa Bapak Ibu? Badai yang kehilangan makna hidup ya. Jadi disinilah esensi yang kita ingin dapatkan. Bagaimana makna hidup ini ternyata sangat indah apabila kita renungkan, tetapi apabila kita hanya jalani, tadi badai-badai itu terasa berat Bapak Ibu. Sementara di sini ya ada badai arus bawah. Kejadian-kejadian itu bukan saat ini saja, masa lalu itu yang menyebabkan trauma Bapak Ibu. Bagaimana sekarang budaya, apalagi budaya sosmed ya, tekanan sosial itu betul-betul banyak membajak dari arah hidup kita. Yang keempat, nanti kita akan coba mengenalkan kompas dan peta ya. Apa kompasnya, apa petanya, walaupun secara umum sudah tertulis di sini, kompas itu adalah fitrah ya. Artinya potensi kehidupan kita dan bagaimana potensi itu kita jalankan dalam bentuk kebaikan yang dikatakan ketaatan, yang dikatakan takwa. Dan sedangkan petanya adalah ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Ya. Jadi ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu pelajari ternyata dalam kehidupan ini itu sebenarnya hanya sebagai peta, ya, sebagai peta penunjuk arah. Tapi kompasnya ini kadang-kadang kita lupa tentang fitrah kita, tentang betapa kita harus dalam ketaatan. Karena apa? Semua fitrah penciptaan seluruh makhluk di muka bumi ini mereka taat dan patuh kepada penciptanya yang dikatakan kosmos. Ya.
Di situ kosmos ada arti taat, patuh, seimbang, teratur, kolaborasi ataupun bekerja sama, ya, betul-betul saling empati dan simpatik, ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ketika orang lupa dengan kompasnya, ya, yang notabene esensi dari suatu spiritualitas, maka tadi kapalnya itu arahnya semakin tidak jelas. Mau menuju ke pelabuhan yang kita katakan pelabuhan sejahtera, yang diistilahkan sehat lahir batin, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Tapi apakah akan menuju ke sana ketika kompasnya bermasalah? Apakah akan menuju ke sana ketika petanya juga tidak memberikan keterangan yang jelas? Nah, inilah kita di bab 4 ya. Di bab 5 Bapak Ibu kita menyusun gaya hidup. Itu saya gunakan juga istilah 2S4K ya. Selain 2S4K dalam arti kata konteks wellness, spiritual, sosial sebagai fondasi, pilarnya kesehatan, keluarga, keuangan, dan karier. Itu adalah pilar kehidupan. Fondasinya apa? Kita makhluk spiritual, kita juga makhluk sosial. Kenapa dikatakan makhluk spiritual? Iya, kita dulu tidak ada. Adanya kita ketika di dalam perut ibu kita, ya, dalam bentuk masih cabang bayi pada usia 3 bulan, baru ditiupkan ruh kehidupan. Disitulah adanya Edi Iskandar, ya. Disitulah adanya senior saya seperti Pak Eyang Galib, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, 2S4K bahwa ada fondasi dalam kehidupan itu. Kita diharapkan sadar sepenuhnya, ya. Kita diharapkan tidak boleh panik. Kita santai menghadapi hidup itu, ya. Bukan berarti kita tidak boleh kerja keras dengan cepat, tidak. Kita hadapi dengan santai. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang reaktif. Kita pribadi yang responsif, ya. Think first. Jadi selalu kita tidak akan menjadi tadi. Kita masih ada 70%, ya. Masih ada 80%. Nah, kita berusaha meningkatkan itu. Karena apa? Kita menggunakan ya hidup ini dengan cara apa? Komunikatif. Komunikatif kepada diri sendiri, kepada lingkungan, ya, kepada siapapun kita berinteraksi. Kontemplatif. Karena kita harus terus merenungkan diri kita dan coba mencari kata-kata yang membuat diri kita tambah semangat. Kita akan menjadi pribadi yang kreatif. Karena apa? Di zamannya AI, artificial intelligence, masalah kreatif saja AI akan kalah, ya. Tapi kalau masalah database, mereka sekarang sudah luar biasa, ya. AI sangat canggih, tapi kreatif dia tidak akan bisa. Sama saja AI juga tidak akan bisa kolaboratif, ya. Kolaboratif itu bagaimana kita bersinergi seperti halnya seluruh makhluk lain, ya, mulai dari binatang, tumbuh-tumbuhan, apalagi yang ada di planet nun jauh di sana Bapak Ibu. Mereka betul-betul, ya, begitu indahnya, ya, mereka berkolaborasi dalam bentuk apa? Ada yang dikatakan seperti kita, ya, di antara beberapa planet yang mengelilingi matahari ataupun kita yang berada di bumi, ya, di mana bumi selain mengelilingi matahari ternyata ada bulan yang mengelilingi bumi. Mereka bekerja secara harmonis. Itu adalah kolaboratif Bapak Ibu. Kemudian bab 6 ya kita akan bicara selama ini dalam kajian EFT kita bicara SIP. Sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah. Di sini kita akan katakan bahwa ini adalah bahan bakar Bapak Ibu. Kalau kita bicara pada kapal. Kalau kita bicara kepada sayap kehidupan, itu yang dikatakan oleh si apa namanya Buya Hamka. Jadikan sabar dan syukur sebagai sayap kehidupan. Tapi di sini kita bicara sebagai apa? Sebagai bahan bakar. Dari mana? Dari engine kita, ya. Engine kita pada struktur kapal kita di mana kita ada tubuh, pikiran, dan jiwa. Kita punya mesin ya kalau di kapal itu nanti. Nah, apa bahan bakarnya? Inilah sip. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba kita lihat korelasikan dengan kajian ilmiah dari David Hawkins begitu ya. Dan nanti tentu Bapak Ibu tanya, apa korelasinya? Icon ini sebanyak ini bicaranya soal
EFT. Apa korelasinya dengan EFT? Nanti akan saya sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita hidup ini agar memberikan dampak. Seperti yang dikatakan Dr. Agus tadi, ya. Walaupun kita tidak menjadi pemimpin, tapi kita menginginkan kita membawa hidup ini dalam legacy. Memberikan sesuatu apa yang dikatakan kebajikan yang bisa diteruskan oleh generasi berikutnya. Ya, seperti di sini yang saya katakan senior saya, apakah Eyang, ya, Ibu Ani. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah memberikan teladan kepada kita. Dengan apa? Mereka punya apa yang dikatakan komunitas, ya, di mana di situ mereka bekerja untuk memberikan bagaimana pencerahan kepada anak-anak muda ataupun generasi sesama. Untuk memberikan apa? Legacy, kebaikan. Karena apa? Insya Allah ya mereka sudah menjadikan ya diri ini sebagai nahoda dari suatu kapal yang di samudra kehidupan ini. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu isi buku ini, tetapi saya akan mulai ya sedikit-sedikit untuk mengurainya agar Bapak Ibu nanti ketika membacanya akan lebih jelas lagi ya. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi saya tanyakan ya, kenapa Bapak Ibu saya tanya berapa persen sih Anda mengemudikan hidup Anda? Sama saja. Kalau saya tanya, dalam seminggu terakhir ya, apa keputusan yang Anda buat dengan penuh kesadaran? Itulah cara menjawabnya. Kadang-kadang kita bawa mobil ya, kadang-kadang kita lupa ya ketika sudah tahu ingat, tahu-tahu kita bayangan kita kemana, tahu-tahu tadinya mau ke kantor, karena ingat tadi pulang kantor mau beli apa, malah jalan kemana ya. Nah ini adalah yang dikatakan tanpa sadar ataupun bawah sadar. Baik Bapak Ibu, tadi udah dijawab ini sebagai refleksi, maka saya akan bicara bagaimana metafora kapal tersebut. Perhatikan Bapak Ibu, kita sebuah kapal, ya. Maka kita ada tubuh, ada pikiran dan jiwa. Jelas Bapak Ibu ya, ini yang selama ini kita diskusikan di kelas-kelas EFT, mind, body, and soul. Jelas ya, tetap elemen itu kita pakai. Fungsinya apa? Dia wadah eksistensi. Jadi kita hadir di muka bumi ini, kalau dimetaforakan sebagai sebuah kapal, maka itulah kita. Tapi namanya kapal itu ada mesin, Bapak Ibu. Mesin itu makna simbolik dari apa? Kita ada emosi, kita ada motivasi, tapi ada dalam bahasa agama, yaitu nafsu, ya, keinginan. Justru ya, kita tidak boleh menjadikan ini suatu masalah. Ketika kita punya, oh ya, belajar EFT ada emosi negatif. Seolah-olah emosi negatif itu musuh. Ataupun kalau kita di pengajian ya, atau di gereja atau di kelenteng ya, para apakah itu pendeta ya, apakah itu ustadz, itu seolah-olah kalau udah bicara nafsu itu kita bicara wah jahat, neraka dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Semua ini adalah potensi yang di dalam diri itu penggerak. Dia mesin. Jadi kita jadikan apakah itu negatif, apakah itu sekarang bermasalah. Karena bisa jadi kita khilaf banyak dosa. Ini kesempatan kita untuk kembali. Kembali kepada apa Bapak Ibu? Kembali kepada kompas kita. Karena kompas kita itu adalah fitrah kita. Ya, default sistem kita. Kembali lagi, kita mengikuti kepada seluruh makhluk yang lain. Ya, mereka itu semua bekerja itu sesuai dengan fitrahnya sehingga dikatakan default system untuk kebaikan sesama dari semua yang diciptakan. Inilah yang dikatakan ketaatan. Inilah yang dikatakan kepatuhan. Dalam bahasa agamanya takwa. Yaitu suatu kebaikan Bapak Ibu. Suatu ketaatan. Ini menjadi penunjuk arah spiritual karena kita makhluk spiritual. Semakin jelas ya. Sedangkan selama ini kita bicara, oh ya, saya punya value, saya punya keyakinan, saya punya habit. Yes, itu adalah awak kapal ya. Jadi awak kapal itu adalah semua nilai-nilai keyakinan, kebiasaan, itu diistilahkan operator internal, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu akan bertanya, Pak ini kalau kapal, kan awak kapal itu kan orang lain. Iya, kalau kita bicara pada kapal yang banyak. Tapi ini kan kapal kita sendiri, tapi kita analogikan, metaforakan.
Artinya, kalau ini tidak kita atur nilai-nilainya, keyakinannya, kebiasaannya, akan jadi masalah. Sama saja kalau kita ngatur awak kapal ataupun kita punya tim, kita tidak atur tim kita, itu akan jadi masalah, Bapak Ibu. Ini adalah elemen dari kapal dengan makna simboliknya. Sedangkan kehidupan yang saya katakan tadi, kita tidak jalan di danau yang tenang. Kita jalan di samudra. Yang tadi saya katakan banyak jenis badainya. Ada juga dari bawah, ya. Tekanan dari bawah tadi saya katakan. Nah, ini Bapak Ibu, ini medan eksternal ya. Inilah sebenarnya yang menjadi PR bagi kita yang banyak istilahkan badai kalau kita bicara di laut, tapi di dalam kehidupan ada yang mengatakan cobaan, ada yang mengatakan ujian, ada yang mengatakan musibah. Tapi saya katakan Bapak Ibu, semua itu sudah menjadi bagian dari skenario kehidupan. Tidak mudah kita katakan kita beriman kalau kita tidak diuji. Itu kata Maha Pencipta. Faktanya pun demikian. Setiap orang kalau Bapak Ibu tanya dengan andai tolan, masing-masing orang punya yang namanya ujian, cobaan hidup masing-masing. Ada yang dari cobaan sakit, ada mungkin tidak ada cobaan finansial, tapi dia menghadapi keretakan rumah tangga, punya anak yang jadi narkoba, ya. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Nah, inilah yang dikatakan lautan. Tadi Kompas saya udah cerita, peta itu kenapa kita senantiasa perlu terus belajar. Kemudian kita lakukan akan menghasilkan pengalaman. Karena apa? Itu sebagai navigasi kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada navigasi juga akan susah kita. Dan tentunya ya sebagai elemen terakhir, nahoda disinilah poin utamanya. Kenapa tadi saya menggunakan 2K, 4 maaf 2S 4K ya, sadar dan santai. Itu adalah kesadaran, mindful. Santai artinya karena kita berniat hidup ini sesuai dengan fitrah ciptaan kita, tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita niatnya sudah untuk ibadah kepada Allah, kepada Tuhan yang kita yakini, maka kita akan santai. Karena apa? Tercatat sebagai amal soleh. Kita akan dilindungi dengan semua kebaikan kita, ya, agar kita tidak terpleset. Karena apa? Nahoda inilah yang akan menjadi pemimpin arah hidup, ya, agar kapalnya sesuai jalannya ke arah yang dituju, yaitu pulau kebahagiaan, pulau kesehatan, lahir dan batin, dan pulau apa, Bapak Ibu? Sukses dunia akhirat. Itulah yang dikatakan pulau impian setiap manusia. Nah, kalau kita udah memahami elemen kapal ini, coba kita lanjut ya. Perhatikan Bapak Ibu. Sekarang kita coba tanya, baik itu kepada diri sendiri ataupun kita coba merefleksikan teman-teman sekitar kita. Mengapa banyak orang kehilangan kemudi? Ya, mengapa banyak orang kehilangan kemudi? Jawabannya sederhana, walaupun bisa banyak alasan Bapak Ibu. Yang pertama, kehilangan kompas fitrah. Kenapa ini ditaruh nomor satu? Seperti pertanyaan saya pertama tadi. Karena kita makhluk spiritual, apabila kita kehilangan kompas fitrah, maka kita kehilangan kemudi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita merasa galau, kita merasa sedih, kita merasa putus asa, itu sah-sah saja. Kalau dalam hitungan menit, katakanlah sampai hitungan jam. Tapi kalau itu terus-menerus, ya, nah inilah ada persoalan, ya. Kompas kita bermasalah. Fitrah kita memanggil, something wrong. Kenapa tidak bikin decision untuk move on, ya? Untuk segera menerima apapun yang Anda sedihkan. Untuk segera mengikhlaskan. Karena apa? Kita diminta sabar. Kita diminta bersyukur dengan kondisi apapun. Dan ketika kita dalam kesulitan ataupun dalam perjalanan yang dikatakan mudah, sebenarnya kita bersama dengan Tuhan yang menciptakan kita. Itu yang dikatakan pasrah ataupun tawakal.
Nah, jadi Bapak Ibu ini kehilangan kompas, ya. Jadi banyak sekali ya persoalannya di sini. Kemudian tadi ada awak kapal, ya. Dikuasai nafsu dan emosi negatif. Awak kapalnya semau gue. Karena apa? Tidak dikondisikan. Yang seperti ini akhirnya tanpa terasa kita terjebak dalam reaksi daripada kesadaran. Karena apa? Kita didominasi oleh bagaimana program masa lalu. Dan yang terakhir Bapak Ibu tidak pernah belajar menjadi nahoda. Kenapa? Kita tidak coba ya melakukan refleksi, journaling, kita selaraskan dengan EFT untuk mengkondisikan ulang kapal kita. Dan tadi saya katakan newborn, setiap kita lahir baru itu tetap relevan karena tadi nanti malam kalau kita masih diberi kehidupan kita akan tidur ya. Ketika kita bangun itu adalah newborn Bapak Ibu. Episode baru yang dipersiapkan untuk kita menjadi the new I am ya. Di mana di situ kita melakukan transformasi yang hakikatnya kembali ke fitrah. Ke fitrah itu apa? Untuk menuju kepada kompas ya, untuk menuju kepada kebaikan, ketaatan. Kalau tidak, kita akan dikuasai oleh awak kapal kita. Itu kenapa ada salah seseorang ya yang dia di abad abad awal 20 di akhir abad 19 itu menulis buku ya tentang bagaimana orang-orang sukses di dunia. Dari kalau sekarang ini 500 Fortune ya, dia mengisahkan ada 13 ya. Bagaimana langkah-langkah menjadi orang sukses itu. Dia menuliskan salah satu poin saja. Definiteness of purpose is the starting point of all achievement. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, maka itulah akan kita mudah dalam pencapaiannya. Arah itu adalah dari kompas. Ya, kompas fitrah. Karena kita makhluk spiritual, maka kita nanti akan kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Kompas kita akan mengarahkan kembali yang menciptakan kita. Karena kita ini hidup itu adalah amanah, tubuh ini adalah amanah, artinya yang dipinjamkan, yang tadinya fitrah, bersih, suci, pengennya ketika kembali itu dalam keadaan bersih, suci. Jadi yang menguasai kita apakah emosi negatif, nafsu, ini yang kotor itu Bapak Ibu. Ini yang nanti kita istilahkan, ini bahan bakar kotor yang perlu kita bersihkan. Disinilah nanti tools, salah satu toolsnya itu EFT. Walaupun secara keilmuan agama itu ada tuntunannya. Ya, Kristen ada tuntunannya, Buddha ada tuntunannya. Kalau dalam Islam istilahnya tazkiyatun nafas, bagaimana pembersihan jiwa. Tapi kita kenal ada tool, ada cara untuk juga membantu ya dalam konteks keagamaan yaitu apa? EFT. Agar apa? Kita tidak terjebak dalam reaktif. Kita akan menjadi nahoda ya yang akan kembali kapalnya itu ke pulau yang dikatakan abadi yang sejahtera. Artinya bahagia dunia akhirat Bapak Ibu. Nah, kalau kita udah memahami itu, maka ya akan makin jelas ya. Kalau kita tadi bicara kita banyak orang kehilangan kemudi, coba ya kita tanya pada diri kita lagi ya. Kita tidak bicara orang sekarang diri kita. Kita ada tubuh, ada pikiran, ada jiwa. Tadi ada awak yang dikatakan emosi, nilai dan keyakinan. Coba Bapak Ibu baca baik-baik ya untuk merenungi ini sesuai tadi angkanya gitu ya yang Bapak Ibu udah tulis. Sekarang coba baca baik-baik. Apakah saya sering lelah tanpa sebab? Coba Bapak Ibu tulis sering lelah tanpa sebab. Artinya apa? Ini indikator apa Bapak Ibu? Kalau persentasenya semakin banyak berarti kita secara fisik kita akan tidak seimbang. Ya, ada persoalan di tubuh kita. Atau apakah saya sering overthinking atau blank? Artinya kita suka berlebihan mikirin sesuatu ya. Kayaknya hidup dunia udah mau kiamat. Atau malah kita lupa. Kok saya jadi nggak bisa ya? Kok blank? Nah ini coba. Artinya kalau Bapak Ibu seperti ini semakin sering berarti indikatornya kalau ini adalah mesin kita overload. Ya, itu kenapa tadi ada 2S. Bagaimana hidup ini harus dihadapi dengan santai.
Harus dihadapi dengan kesadaran sebagai fondasi. Kemudian kita tanya pada jiwa kita, apakah saya merasa meski katakanlah kita sudah berhasil dari beberapa achievement yang kita ingin cari, yang ingin kita dapatkan. Karena sukses di sini adalah target-target dari goal setting kita. Andai kata ternyata kita hampa, berarti disinilah kompas spiritual kita kabur. Karena apa? Kita seolah-olah tidak mendapatkan validasi dari manusia. Ya, kita lupa validasi sebenarnya itu dari Tuhan, dari Allah. Karena kita tidak dapat, kita hampa. Tapi kalau kompas kita terang, nyaman-nyaman saja. Sekalipun mungkin kita tidak dianggap sukses dalam pencapaian-pencapaian kita. Atau secara emosi. Apakah saya mudah tersinggung atau malah malah istilahnya itu kebel mati rasa. Orang ngomong apa juga kita cuek Artinya awak kapal kita tidak stabil Bapak. Karena emosi itu juga suatu kebaikan ya. Nah, nilai. Apakah saya bingung mengambil keputusan? Kalau kita bingung mengambil keputusan berarti kompas internal tidak aktif. Nilai-nilai sebagai pengisi jiwa yang kita katakan tadi takwa, nilai-nilai kebaikan itu tidak aktif. Kita punya tekad jadi orang baik, tapi kita tidak implementasikan. Sehingga keputusannya juga bingung. Mestinya just do it seperti saya katakan, dua dari senior kita Bu Ani sama Eyang mereka sudah nyaman saja gitu karena apa, mereka ambil keputusan ingin berbuat baik, melakukan, punya apa namanya eh, komunitas di mana mereka berbagi. Ini menarik karena punya nilai-nilai yang jelas kompas internalnya, keyakinan. Apakah saya merasa tidak layak? Dalam hal apa? Keyakinan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Artinya apa? Peta mental kita perlu direvisi, Bapak Ibu. Baik, coba dari 6 area ini, Bapak Ibu renungkan kira-kira persentasenya berapa? 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6 berapa? Paling tinggi 10, paling rendah 0. Silakan dijawab dalam chatting untuk introspeksi diri Jadi tidak ada salah benar, tapi untuk introspeksi diri. Iya, agar Bapak Ibu memahami, oh, kalau sering lelah tanpa sebab itu masalah ketidakseimbangan fisik Berapa persentasinya? Kalau sering overthinking ataupun blank, oh, mesin pikirannya overload Ya, silakan dijawab Bapak Ibu dari 6 pertanyaan itu. Makin tinggi prosentasenya, makin Makin bagus. makin tinggi prosentasenya makin bagus. Makin rendah makin Makin jelek, ya, makin tinggi makin jelek, makin rendah makin bagus. ya. Ini malah terbalik Makin tinggi makin bermasalah, semakin rendah semakin bagus. Semakin rendah semakin bagus, semakin tinggi semakin bermasalah. Karena lebih sering artinya, lebih sering overthinking, lebih sering merasa hampa, lebih sering mudah tersinggung, lebih sering mudah bingung, itu makin tinggi itu. Lebih sering merasa tidak layak. Silakan dijawab untuk introspeksi. Nanti ada betul-betul petunjuk untuk mengisi jurnal lebih lengkap nanti di buku Ini saya bawakan secara singkat dan sederhana sebagai pengantar. Di buku lebih lengkap Bapak Ibu. Silakan tolong diisi. Saya beri waktu 1 menit lagi. Kalau Bapak Ibu udah jawab dalam 6 angka itu otomatis mengikuti nomor 1 itu tubuh, nomor 2 itu pikiran, nomor 3 jiwa, nomor 4 emosi, nomor 5 nilai, nomor 7 keyakinan. Diurut aja berapa angkanya. Semakin kecil semakin baik, semakin besar semakin banyak PR. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Yang dinilai itu usahanya Bapak Ibu, bukan hasilnya. Karena Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Baik, terima kasih yang udah jawab Bu Ani
Angkanya P1. Oh, ditulis ada T, ada P ya. P-nya lebih ke urusan anak ya. Oke, tapi nilainya belum ada, Bu. Oh, 1 maksudnya. Oke, baik. 1, 0, 3, 0, 1. Oke, terima kasih. Bu Utami ya. Bu Utami pun udah jawab. 2, 2, 1, 2, 1, 1. Oke, makasih. Ivi, Bu Ivi pun udah jawab. Ibu Ivi ternyata cukup tinggi angkanya ya, Bu ya. Artinya 7, 7, 5, 7, 7, 5 ya. Nanti tolong di bukunya dibaca, Bu. Tolong betul-betul diisi. Nanti beberapa petunjuk dari e-book itu ya, Bu Ivi. Dok Agus, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 6, 1. Oke, terima kasih, Dok. Elizabeth. Oh, Elizabeth pun juga cukup tinggi ya, Elizabeth ya. Nanti tolong ya, e-booknya betul-betul diisi ya. Kemudian Pak Sarsito, oke, bagus Pak Sarsito. Anggra ini, juga ini cukup menengah ya, bagus, sudah melakukan introspeksi diri, tinggal nanti tolong diisi. Begitupun Mardiah ya, Mardia di satu-satunya emosi nilai keyakinannya oke, tapi di tumbuh pikiran dan jiwa itu tinggi-tinggi ya. Baik, nanti silakan dibaca. Nancy, wah ini bagus ya. Bu Nancy bagus, 1, 1, 1, 2, 1. Oke, baik. Yang lain silakan dilanjut Bapak Ibu. Secara umum Bapak Ibu, ini sudah diberikan solusinya. Ya, kalau tadi saya katakan nanti ada 2S4K, sadar santai, kemudian komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan seterusnya. Ini ada solusi singkat yang saya katakan 3A. 3A ini Bapak Ibu diminta betul-betul nomor 1 itu menyadari kondisi kapalnya. Itu yang perlu journaling, perlu refleksi ya. Kalau dalam bahasa agama itu istilahnya kita tafakur ya. Itulah yang dikatakan mindful. Nah, ini perlu kita menyadari ulang. Kalau kita tidak menyadari ulang, maka dia besok akan berprogram hal yang sama. Tapi kalau malam ini kita gunakan waktu 1, 2 menit sampai 5 menit saja, tidak lama. Oh, kalau baru-baru mungkin aja butuh waktu sampai 5, 10 menit, bahkan 20 menit. Tapi kalau udah biasa cepat kok. 5 menit itu udah kelamaan. Sadari kondisi kapal kita itu seperti apa. Kemudian ketika pada hari tersebut yang kita lalui, itu kita acceptance. Ataupun pada hari itu ada beberapa yang kita anggap tidak sesuai dengan harapan kita terima dulu tanpa menghakimi. Karena apa? Otak kita selamanya akan segera denial, ya, tidak sesuai harapan. Yang namanya kapal, Bapak Ibu, itu tidak mungkin badai itu dikondisikan. Badai itu namanya lautan. Nah, kalau Bapak Ibu udah memahami itu, terima saja. Kita kapal. Ada badai, terima. Tanpa menghakimi. Masa nahoda marah-marah sama badai? Nggak mungkin Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa kalau kita melakukan metafora ini akan lebih memudahkan kita. Dan yang terakhir ya, gunanya awareness dan acceptance itu untuk alignment. Kita menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ya, kita selaraskan. Salah satu toolsnya yaitu EFT, fondasinya agama. Karena kompasnya adalah spiritual, di mana di situ ada takwa, ya, yang menjadi bagaimana? Sebagai petunjuk yang harus kita pertahankan. Dari apa? Dari fitrah kita. Dari kesucian lahir batin kita. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. 3A. Ya, menyadari, menerima tanpa menghakimi, menyelaraskan. Disinilah salah satu perannya EFT. Untuk menyelaraskan. Kalau tidak kita terima, denial, banyak masalah. Ya, kalau kita tidak sadari, kita tidak tahu ada masalah apa dengan kapal kita. Begitu ya Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Perhatikan. Sekarang kita sedikit ilmiah ya, yang sering kita pakai. Tapi ilmiah kita ini digunakan oleh banyak orang yang mulai menyadari tentang kehidupan. Makanya Bapak David Hawkins ini suka dikatakan Bapak kesadaran. Karena dia dari riset dia selama 29 tahun, dia membuat peta kesadaran. Agar orang sadar kalau dia menyimpan emosi-emosi negatif seperti ini,
Ini akan membuat tubuh dia lemah. Ya, dibuktikan apa? Bapak Ibu sudah ikut kelas EFT, dibuktikan uji kinesiologi. Ketika Anda bangga, Anda marah, Anda ambisi, ya, ataupun saya bicara kita ya, takut, kita sedih, kita apatis, ya, kita punya rasa bersalah, kita punya rasa malu yang maksudnya itu tidak berani tampil, ya, memendam kesedihan, ini masalah, Bapak Ibu. Itu kenapa orang yang punya rasa malu ini akhirnya tidak merasa berharga. Disinilah banyak orang yang kalau di dunia barat maupun di Jepang, Korea, angka bunuh dirinya ribuan dalam hitungan bulan, Bapak Ibu. Kita berada di Indonesia ini sangat bersyukur. Walaupun hiruk pikuk politik, ekonomi yang katanya tidak stabil, kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, peristiwa bunuh diri itu masih sangat minim ya. Di dunia luar sana Bapak Ibu itu ratusan ribuan per bulan. Karena apa? Di sini masalahnya. Level of energinya sangat luar biasa. Ketika bersalah mereka harakiri. Ya, mereka putus asa, mereka loncat gitu ya. Begini banyak masalah Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah tahu ini, apa toolsnya? Oh, dikatakan sama dia, ya, segera Anda hijrah, transformasikan untuk kembali ke fitrah. Makanya kata David Hawkins, semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin ia terhubung dengan fitrah, nilai dan makna hidup, maka semakin besar kekuatan batin, semakin damai jiwanya, semakin jernih arahnya. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana ketika kita saya ikhlas, saya maafkan, that is the decision. Itu namanya keberanian Bapak Ibu. Kenapa kita pakai sip? Ketika kita berani, kita punya courage, kita punya kemauan, kita menerima dengan sabar, itu namanya sabar Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke sadar. Ketika kita sudah mulai sabar, kita mulai bisa bersyukur Bapak Ibu. Kita mulai menerima dengan sukacita, itu bersyukur. Tapi ketika kita betul-betul ikhlas ya, kita sudah mulai dengan cinta, sukacita dan kita menuju kedamaian. Itulah yang dikatakan ikhlas. Sudah tidak ada kemelekatan ya, sudah lepas ego kita. Itu ego yang mengajak keburukan. Tapi udah lepas. Itulah orang-orang yang sin, itu mereka tidak akan bisa tergoda oleh yang namanya syaitan. Jadi kalau kita aneh-aneh itu masih dalam proses. Tapi ikhlas itu adalah dengan cintanya, ya kembali kepada kesadaran, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada fitrahnya, dia akan dapat kedamaian, Bapak Ibu. Dan ketika seseorang yang sudah tawakal dalam istilah Indonesianya, pasrah, dia sudah mencapai kedamaian untuk pencerahan. Ini level tertinggi. Dia jalan itu seolah kakinya melangkah, kaki Tuhan yang melangkah. Dia melihat seolah-olah melihat mata Tuhan yang dia sama melihat. Ini kalau udah kayak di sini luar biasa, Bapak Ibu. Itu kenapa kita menggunakan ini dalam proses ya penyelarasan kita agar kita sehat, sukses, bahagia. Kemudian saya teruskan Bapak Ibu, ya. Tadi saya bilang sabar, syukur, ikhlas, pasrah itu bahkan kita katakan ini zona sip. Agar apa? Kata-kata kita lebih sederhana, ya. Daripada kita katakan joy, love, ya, accept. Kita pakai kata-kata sederhana aja. Ya Allah, jadikan saya pribadi yang ikhlas. Pribadi yang bisa menerima dengan seluruh ketetapanmu. Dengan demikian saya akan sabar ya Allah. Ya, mohon maaf saya off-kan dulu suaranya ya. Mungkin ada yang lain. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah zona sip karena sip itu apa? Sip itu dia menjadi bahan bakar sehat, pengobat marah dan kecewa. Dia menjadi bahan bakar sehat, pengobat dari pamrih dan kontrol. Kalau dari emosi, bahan bakarnya yaitu sabar syukur, dari niat, ikhlas pasrah, dari relasi, empati dan cinta. Jadi kalau Bapak Ibu hubungannya dengan empati, dengan cinta, baik di keluarga, dengan handai tolan yang Bapak Ibu bina,
baik di kantor maupun di komunitas. Masya Allah. Karena kita tidak akan menjadi pribadi yang manipulatif, apatah lagi punya ego diri. Kita akan berkolaboratif. Secara spiritual, apa bahan bekar sehatnya? Tawakal. Ya, ridho menerima ketetapan apapun. Karena ada dua arti, Bapak Ibu. Ada istilah ikhlas itu, ya, ikhlas ketika melakukan. Yang namanya menerima ketetapan itu ridho, ya. Tapi ada juga ikhlas dua-dua dipakai. Mengatasi apa? Ketakutan, formalitas. Jadi kita tidak lagi butuh validasi manusia. Validasi manusia kita dipuji alhamdulillah, kita dicaci pun sebagai feedback. Tidak ada yang membuat kita menjadi tidak enak. Karena apa? Spiritualitasnya luar biasa. Kita dibilang hebat, tawakal. Yang bikin hebat itu ya Tuhan, bukan saya. Kita dibilang pinter ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Karena yang bikin saya pinter itu ya Tuhan, bukan saya. Menarik sekali kalau bahan bakarnya sehat, Bapak Ibu. Pak Edi, tapi saya masih banyak bahan bakar kotor. Itulah salah satu PR-nya Bapak Ibu menggunakan EFT. Ya, baik, saya teruskan. Tadi saya jelaskan ada navigasi, ya. Jadi maksudnya apa? Agar apa? Kata Viktor Frankl, Bapak Ibu. Manusia bukan hasil dari apa yang terjadi padanya, tetapi dari bagaimana ia meresponnya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kebijaksanaan adalah ketika hati sadar dan jiwa tenang. Jadi ini kenapa sistem navigasi kita selain kita bicara wellness 2S4K, maka sistem navigasi kita adalah 2S4K. Agar apa? Kita selalu dalam kesadaran dan ketenangan. Gak perlu panik, ya. Gak perlu bingung. Kalau kita sudah sip, Pak, Bu, belum sip. Upayakan sip. Sekarang kita akan lakukan journaling. Kita akan bikin bagaimana kontemplasi, ya. Karena kontemplasi bagian dari kegiatan kita sebagai pilar. Dua ini sebagai fondasi, ini pilarnya. Kita akan menjadi pribadi yang komunikatif. Tidak perlu berburuk sangka, tanyakan saja. Ya, ada apa? Ya, ada kata saya salah, saya minta maaf. Kalau Anda bersalah, saya siap maafkan. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu ditutupi. Banyak dalam hal komunikatif yang lain bisa dikembangkan. Kita kreatif. Karena apa? Kita niat memimpin diri dan juga membuat masyarakat ini kembali kepada nahodanya masing-masing, yang kembali kepada fitrahnya menuju pulau kebahagiaan. Untuk itulah dibutuhkan kolaboratif. Ya, butuh kerjasama. Tanpa kerjasama hari ini tidak akan terselenggara acara Icon Talk. Cuma ada saya, nggak ada ibu, nggak bapak di sini, nggak bisa. Nggak ada Dok Agus yang menjadi moderator. Kayaknya kurang nikmat. Ya, itulah kolaborasi Bapak Ibu. Nah, jadi ini sistem navigasi ini silakan nanti dibaca lagi dalam uraiannya di buku ya, agar apa? Agar lebih memahami. Yang paling penting itu Bapak Ibu, kita senantiasa melakukan refleksi. Apakah kita sebagai nahoda atau penumpang? Penumpang itu artinya kita didominasi oleh bawah sadar kita. Ya, program masa lalu kita. Untuk itu tetapkan. Andai kata belum saatnya ditetapkan arah hidupnya itu kemana. Benar gak? Menuju ke pulau kebahagiaan, di mana kehidupan abadi, kita menjadi pemimpi terhadap surga, berjumpa dengan Allah. Benar gak? Ya, dan itu semua nanti akan mengarahkan kita minta petunjuk bagaimana kita kembali ya untuk melakukan yang dikatakan takwa, ketaatan, kebaikan, keseimbangan, keselarasan, menjadi pribadi yang harmonis ya. Keputusannya itu harus dengan sepenuhnya sadar. Agar apa? Kendali kapal kita. Sehingga apa? Yang dikatakan sadar dan tenang ataupun santai itu akan ada ketenangan batin. Karena apa? Kita dengan sip, sabar, syukur, ikhlas dan pasrah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, apa pilar utamanya? Ya, kesadaran, arah, tanggung jawab. Artinya apa? Kesadaran itu merupakan bagaimana ruang kendali dari kemudi yang kita ini apa lakukan itu kita pahami ya, dan kita tahu situasinya. Arah, oh ya, kita tahu tujuan akhir kita di mana. Kembali ke pulau kebahagiaan, akhirat, kehidupan abadi. Siapkan diri ya. Bagaimana visi misi disusun? Apakah kita belum bikin visi misi kehidupan kita? Dan tanggung jawab ya. Tadi kita ada emosi, ada kebiasaan. Nah, ini kita kelola.
ada keyakinan, kita kelola. Agar apa? Kembali kepada fitrah, kembali kepada takwa. Untuk itu nanti di buku akan dijelaskan lebih detail Bapak Ibu. Apa latihannya? Tanyakan arah, nilai, bahkan setiap pagi kalau ada waktu untuk introspeksi. Ya, kita identifikasi emosi dominan kita. Kalau itu dilakukan malam hari untuk kita perbaiki besok. Atau untuk pagi ini ketika kita ingin melakukan agenda-agenda kita. Apakah ada keyakinan yang membatasi kita? Nah ini harus kita selesaikan. Kalau tidak, tadi kita dikemudikan lagi oleh bawah sadar kita, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa e-book itu dibuat sedikit reflektif ya. Tidak hanya kita mengandalkan intuisi kita, jalan aja, pagi jalan aja, malam tidur langsung gitu ya. Nah, kita diminta ada refleksi, ada journaling. Ya, selain tentu kalau dalam Islam tetap dengan zikirnya ya. Dan yang paling penting juga tapping ataupun EFT-nya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, maka ketika Bapak Ibu visualisasikan kapal kehidupan, Bapak Ibu semakin tahu lautan kehidupan yang akan dihadapi itu seperti apa. Mesin kapalnya harus dipersiapkan seperti apa. Awak kapalnya bagaimana. Ya, dan ruang kemudinya seperti apa. Karena kalau kita tidak bertanya hal-hal yang seperti ini, kembali lagi. Kita bukan nakoda. Kita dikemudikan. Ya. Nah, untuk itulah perlu ya walaupun saya udah ada, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, susun blueprint kehidupan. Bagaimana kompas fitrah ya dalam hal spiritualitas kita. Bagaimana secara psikologis dan bagaimana secara strategi. Itu kenapa ya kalau dalam agama Islam itu ada ayat mengingatkan. Orang-orang beriman mengerjakan amal soleh itulah sebaik-baiknya makhluk. Artinya apa? Kita perlu punya perencanaan ya, blueprint ya. Agar apa? Baik secara spiritualitas karena kita makhluk spiritualitas dan secara psikologis karena ini bagian ya dari kapal kita tadi yang kita katakan awak kapal dan kita tahu arah kita. Kita punya kompas tapi kita tahu arah kita. Pulau keabadian ke pulau kebahagiaan. Di mana di situ visi bagaimana tangga-tangganya, milestone-nya dan bagaimana agar ketika kita meninggal kita mendapatkan warisan walaupun kita sudah meninggal kita mendapat manfaat dari kebaikan. Itulah yang dikatakan legacy, ya. Jadi blueprint itu harus disiapkan dan tidak ada kata terlambat. Nah, jadi dengan apa yang kita bahas malam ini, semoga ini akan memberi pencerahan kepada kita semua, Bapak Ibu, agar apa? Agar apa yang kita belajar melalui EFT, ya, apa yang kita tahu, oh EFT itu menyembuhkan luka batin, emosi negatif, kita makin tahu. Oh emosi, ya. Kalau misalnya kita belum mengakui, berarti kita masih menutup diri. Tubuh, kalau ada persoalan, baik sakit, ya, maupun itu istilahnya secara mental, ya, berarti kita masih denial kalau kita tidak lakukan. Spiritualitas, oh, kalau kita sekarang ibadah, baik itu ketika sholat di masjid ataupun kita lagi di gereja, ya, kita tidak hadir dalam proses apakah itu sholat, apakah itu di gereja, berarti kita sebenarnya masih di bawah sadar. Ya, bawah sadar itu artinya bahwa program bawah sadar. Karena apa? Terputus. Kita masih mikir diri kita tidak dekat dengan Tuhan. Ini perlu EFT dilakukan. Belum selaras, ya, belum hadir. Niat, ya, kalau kita ingin berubah itu harus dari dalam. Tapi kalau kita hanya apa kata orang, kita mengikuti apa kata orang, itu bukan niat dari kita. Karena apa, Bapak Ibu? Ini ada kata-kata, ya. Kata-kata dari mana? Dari Rasul diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Itu sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Tubuh itu secara fisik, secara mental, secara perbuatan juga, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa emotional freedom ini persoalan bagaimana awak kapal kita kondisikan ulang. Karena segumpal daging itu diibaratkan itu adalah jantung kalau secara fisik ataupun dimetaforakan dengan hati, kolbu, ya, qalb dalam bahasa Arabnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti perdalam lebih lanjut. Tapi peran EFT bisa
menangani emosi, bisa menangani persoalan tubuh, insya Allah, spiritualitas. Bahkan kalau kita bicara umum itu wellness ya. Tapi dalam konteks kita bicara kapal ini yang kita diskusikan. Nah, dengan demikian sebagai epilog itu adanya penutup ya Bapak Ibu ya. Kita mengajaklah kepada diri kita ya agar setiap hari kita ambil alih kemudi dari kapal kita. Buat keputusan dengan sadar. Pilih satu nilai sebagai kompas setiap hari terus untuk kebaikan. Sebagai contoh lah, kalau kita bicara sip itu adalah nilai sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Walaupun dia adalah bagian dari bahan bakar, tapi dia nilai kehidupan yang harus dimiliki pada diri kita yang akan memperkuat fitrah kita karena itu bagian dari takwa. Dan selalu dengarkan suara fitrah. Fitrah itu adalah suara orang yang betul-betul mendengarkan apa keinginan dari Sang Pencipta untuk kita. Ini adalah suara yang lahir dari kesucian, dari keikhlasan, dari Allah, dari Tuhan yang Maha Sayang, Maha Pengasih kepada kita, Bapak Ibu. Karena saya tutup, kata George Bernard Shaw, dia katakan apa? Hidup bukan tentang menemukan diri Anda, hidup adalah tentang menciptakan diri Anda. Memperkuat tadi pembukaan ya, bahwa siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, tapi setelah mengenal dirinya, maka tadi ya, kita siapkan peta kehidupan kita, blueprintnya. Agar apa? Apa yang kita inginkan secara strategik, insya Allah apa yang dikatakan oleh Buddha, ya, you are what you think, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau di dalam Islam itu dikatakan aku menurut prasangka hambaku. Baik Bapak Ibu, demikian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang, ya boleh dibilang keliru apapun kurang pas ya. Semoga ini bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan ke Dok Agus untuk kita diskusi. Silakan Dok Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Edi. Luar biasa, malam hari ini kita dapat pengetahuan insight tentang nahkoda kehidupan yang kita mengarungi samudra makna kehidupan. Ya kalau dicangking kita pelan-pelan untuk melakukan seperti itu. Nah, eh, lebih lanjutnya memang nanti dikasih ada e-book yang luar biasa nanti untuk refleksi diri kita dan untuk melangkah ke depan. Ini masih ada waktu 15 menit. Silahkan kita akan dibuka ruang diskusi yang penuh arti ini untuk membawa diri kita bersama-sama berkolaborasi ya, memaknai dari topik pada malam hari ini. Silahkan bagi yang mulai bisa open mic ataupun chatting. Silahkan. Ini yang Bu Ani, silahkan kalau mau ngasih insight, pandangan. Ya, tadi Bu, sama Pak Sarsito tadi disebut iya, terus. Bu Ani sama Pak Sarsito itu jadi Ya, model kita ya. model kita Pertama. soalnya. Beliau seorang leadership yang membangun tim dengan community, komunitas itu penting gitu. Silakan. Ya, Jadi silakan. Eh, saya ya Pak Edi ya, thank you Ya, banget nih. Saya tadi dengerin sambil mengkopi-kopi apa yang Bapak berikan. Menyentuh sih, kalau buat saya istilahnya itu menyentuh karena apa yang Bapak sampaikan buat saya itu kemudian menjadi semacam kayak eh, apa perjalanan waktu gitu ya. Saya ngerasa bahwa ada periode-periode di mana kalau kita scoring-scoring tadi itu kemudian memang berubah-ubah jadinya. Mau di pikiran, jiwa, tubuh dan sebagainya itu tadi itu dari waktu ke waktu itu bisa berubah. Dan kalau kemudian saya sampai waktu saya yang sekarang kan udah banyak banget nih Pak umurnya Pak. Jadi saya sama. ngerasa saya ngerasa bahwa sebenarnya Tuhan itu hebat banget ya. Dia tuh sebetulnya Tuhan itu semacam kayak melatih kita dengan pengalaman-pengalaman, dengan kesulitan-kesulitan, bahkan dengan sukacita-sukacita, dan itu kemudian membuat
nilai-nilai kita itu kemudian menjadi berubah berubah gitu. Bisa lebih jelek, bisa juga, tapi kebanyakan harusnya sih lebih lebih baik ya, karena kalau kita memaknai tadi kan di lautan makna ya. Kalau kita memaknai itu, saya ngerasa sih ini betul sekali. Tadi sempat saya berpikir di tengah-tengah waktu Pak Edi ngomong bahwa kita sebagai nahkoda itu, saya ngerasa bisa salah loh. Jadi kita ngerasa bahwa ini udah aku nih, ini udah pikiranku dikendalikan oleh diriku sendiri gitu. Tapi itu bisa salah. Apalagi itu kalau kemudian kita kaitkan dengan di mana kondisi kita, siapa sekeliling kita, surrounding, orang-orang di sekitar kita gitu ya. Seringkali kita salah. Tapi kemudian tadi Bapak, saya juga kemudian menemukan bahwa akhirnya kita ada juga yang sifatnya tadi value gitu ya. Spiritual atau value gitu ya. Akhirnya memang kalau saya sih percaya bahwa apa yang sudah kita value-kan di dalam diri kita, itu memang menjadi kompas kan, Pak. Jadi, saya tadi cuma akhirnya berpikir begonya gini, kalau ternyata value kita kemudian menjadi salah untuk zamannya, itu berarti kita memang mendapatkan atau menangkap yang salah. Tapi saya percaya bahwa dengan berjalannya waktu, kalau kita bicara tentang legacy, kalau kita punya niat baik gitu ya untuk meninggalkan legacy yang bagus gitu di dunia ini, karena kan kita hidup terpanjang kan bukan pada saat ini kan. Hidup terpanjang sebenarnya kan nanti kan. Kalau saya meyakini itu ya. Jadi pada saat kita mengumpulkan itu untuk persiapan hidup selanjutnya, walaupun itu pasti nggak banyak yang bisa kita lakukan di dunia ini, rasanya sih mungkin menjadi lebih tenang. Tadi terima kasih Pak Edi karena tadi ada beberapa hal yang kemudian membuat saya menjadi lebih tenang gitu loh. Oh iya ya benar juga ya. Kita jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Karena sebenarnya pengalaman, kesedihan, ya sukacita dan sebagainya itu juga mematangkan kita. Nah jadi saya mungkin tidak bertanya tapi semacam merefleksi dari apa yang disampaikan Pak Edi tentang nahkoda itu. Jadi saya pikir tadi saya nggak usah khawatir dengan bahwa sebagai nahkoda saya bisa salah. Ya sudah, nanti toh di dalam perjalanan waktu, akhirnya kita juga tahu bahwa ada juga semacam kayak revisi-revisi gitu ya yang diberikan oleh Tuhan dalam perjalanannya itu. Gitu sih Pak. Gitu aja. Thank you. Pak Agus, terima kasih Dokter Agus. Terima kasih, Bu Ani. Silahkan Pak Edi, ya, Ya, ya. kasih feedback Ini ya, ini luar biasa ya. luar biasa ya. Alhamdulillah Bu Ani tadi betul ya, dia lebih ke refleksi, tapi ada beberapa yang perlu kita catat dari refleksi yang beliau sampaikan ya. Artinya satu, kita tetap merendah diri bahwa bisa jadi kita salah. Tapi ketika kita punya value untuk kebaikan, kenapa kita khawatir? Karena masih ada bab untuk revisi dan akan dibimbing oleh Tuhan. Itu satu. Kedua, dia katakan bahwa ketika kita berpikir hidup itu, katakanlah tadi singkat ya, karena 60, 70 ataupun 100 tahun itu singkat. Tapi kalau orang memahami bahwa hidup itu adalah legacy, dia perlu ada warisan dalam kehidupan, maka itu menjadi kekuatan ya. Kenapa Bu Ani sekarang tetap aja dengan segar, bicara dengan nada yang menyentuh ya, suara yang betul-betul apa ya, yakin gitu ya. Karena dia tahu bahwa legacy itu yang akan membuat jadi panjang ceritanya ya. Dan yang terakhir dia katakan apa? Nggak perlu khawatir. Karena apa? Kalau niat baik tentu akan dituntun oleh Tuhan, oleh Allah. Iya, betul, Pak. Nah, jadi bagi saya, walaupun dia katakan itu reflektif, tapi kita bisa lihat ada 3 poin besar di situ yang beliau ceritakan. Itu adalah apa yang dia rasakan. Artinya itu bukan sesuatu yang salah, tapi lebih kepada ya, ya. Kalau saya refleksi kayak gini loh, ya. Dan itu menjadi jawaban juga buat kita. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya kembalikan ke Dok Agus. Baik, terima kasih. Insight-nya luar biasa ini, Bu Ani. Terima kasih Pak Edi. Silahkan, ini masih ada yang masih bertahan nih, 23 semua ya. Silahkan ada yang pengen diskusi. Ini masih ada waktu beberapa menit untuk mengisi ruang eh, kemudi kita, ruang kapal kita, Dok supaya kita Agus, lebih bermakna. itu ada Bu Dami itu, dalam agak muncul tuh Oh, Bu Dami. ada Bu Dami ya?
Oh iya, Mana Assalamualaikum. suara Bu Dami? Bu Dami, ya Kemudian apa ada kabar Bu? Assalamualaikum, Aidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Lama nggak muncul. Ada ya Bu masih Nancy. berbisik dengan daun-daun ya. Itu Ada Bu tanaman Nancy. yang waktu itu saya bisikin itu sampai sekarang masih hidup loh, Masya alhamdulillah. Allah, ya, ya luar biasa. Jadi ini ya apa jadi apa pohon yang waktu naik itu eh, apa ada jambunya tambah ini ya lebat ya. Bu. Alhamdulillah. Tapi Iya, sekarang saya udah nggak di Ciganjur, Oh pindah, udah ya, pindah ke dinas di ya, Gunung Sahari ya, di ya, bidang pertanian, nggak megang kebun lagi. ya baik. Jadi beras sekarang ya. Ini izin saya nggak buka kamera lagi, nggak pakai Ya. kerudung. oke. Silahkan Bu Dami ya apa yang pengen direfleksikan ataupun bertanya atau Saya apapun itu juga saya itu silakan. nyesel banget. Eh, saya itu tadi kan di kereta ya, hujan terus nggak bisa cepet-cepet pulang kan. Jadi sampai rumah tuh udah malam banget. Terus lobet kan ini lagi sambil ngecas jadi sambil baru buka ini saya belakangan pas tadi Pak Pak Edi lagi cerita yang terakhir sebelum Ibu siapa tadi tuh bicara kan. Jadi aku sayang banget jadi ilmunya udah kangen banget sama IFT lama banget. Baru-baru ketemu lagi sama teman-teman tapi dibuntut doang dapetnya gitu. Boleh minta rekamannya nggak Pak Edi nanti biar saya buat refleksi. Rekamannya kan ada di chat nanti di Edi Iskandar itu channel. Oh iya siap. Dan dapat bukunya nih, udah saya print screen nih siapa yang hadir hari ini. Dapat e-booknya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi. Wah, kangen kapan ada acara yang ini pertemuan langsung? Ajak Bu Ani tuh. Bu Ani tuh yang biasanya suka banyak acara tuh. Bu Ani kapan Bu Ani ikutan? Saya mau ikut. Eh, tanggal berapa Pak Edi ya? Tanggal 1 Bu, datang ya Bu Nah, Di mana ke Ibu? acara Di ini. mana? acara ikon. Oh, layar lagi. Kirain yang langsung. Heeh. Ayo Dan, bikin ngopi-ngopi mah tuh. Dokter Agus tuh deket rumah. Nggak sempat ngopi. Ayo Bu Ani. heeh. Bagus, ini juga ada Anggra ini tuh dari Surabaya. Kemudian ada Pradia, itu dari Bali tuh. Oh, Mardi ya. dari jauh ya dari Bali. Kemudian siapa Silakan lagi nih bisa ya? jumpa lagi. Siapa Say lagi hello. yang udah lama nggak muncul? Bu Ati, ini juga dari Surabaya. Ini mana nih yang lama nggak muncul nih? Ya, silakan kalau masih ada. Ayo, silakan. Kita masih ada beberapa. Silakan untuk ngisi ruang ini. Masih 11 menitan kira-kira. Kalau memang kurang nanti kita tambah. Ya, silakan. Eyang Sarsito, tadi udah disebut-sebut terus. Silakan untuk berbagi. Eyang, mudah-mudahan masih simak ini. Eh, tuh Bu Dami udah siap tuh dia sekarang dia. Oh, Bu Dami nih. Ah, iya, iya. Ah, ya, Bu Dami tadi. Iya Ya, sih, pengen review aja sih cerita sedikit. eh Ternyata nggak rugi ya belajar EFT dan ketemu teman-teman orang yang positif thinking gitu. Karena beberapa belakangan ini juga saya apa namanya ya, banyak banyak kalau teman-teman pada curhat pada apa gitu kita tuh memberikan bukan memberikan solusi sih cuman kita membahas bahwa mereka tuh untuk ke jangan lihat dari satu pandangan seperti kuda melihat ke depan aja, tapi kita keluar dari permasalahan itu akan menjadi lebih bermakna untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan ya. Dan di EFT itu saya dapat banget. Walaupun tadi saya dapat ujungnya aja, tapi saya pikir seorang nahkoda itu kan yang membawa apa kapal mau dibawa sandar kemana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang kalau kita punya kesadaran sebagai individu untuk menjadi seorang nahkoda itu memang keren banget. Cuman bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai nahkoda itu yang harus berproses kan. Seperti tadi kata Bu Ani, eh, sekarang memang kita lagi kepentok-pentok, tapi dengan proses itu suatu hari nanti kita tahu ini loh ada apa namanya tuh apa Pak yang buat ngitun utara selatan itu namanya Kompas. kompas Ya. karena ada kompasnya jadi Mm-mm. tujuannya kita tuh jelas mau kemana arahnya gitu kan ya alhamdulillah semua yang ada di sini kan pastinya hatinya tidak terlalu jauh dengan Allah kan pasti memang terlekat di sana jadi memang jalan jalan pulang itu kita tahu gitu emang ada arahnya
Selalu Allah yang diingat, pasti kompas itu menunjukkan kemana arah kita pulang. Mungkin seperti itu sih Pak Edi. Aku kangen banget beneran. Seneng liatnya wajahnya seru-seru, sehat-sehat semua. Bu Ani mau Bu Ani bikin acara kopi-kopi di mana gitu? Kopi darat. Kemarin Iya, di rumah Bu Nurita Pak Edi, tapi saya nggak jadi berangkat karena ada keluarga saya datang, jadi nggak jadi ke sana. Yang Ya, acara itu ya akhirnya sosial. kita bikin bikin online juga tuh karena pada nggak bisa. Ya, Siap. baik. Yang Ini mau mau baik. mau tanya sedikit ya tentang nahkoda itu ya. Ya, Baik. silakan, silakan. Balik lagi sih ke pada saat kita kemudian sudah anggaplah sudah oke lah ya, sudah smooth gitu jalannya, kita menahkodai diri kita gitu ya. Tetapi faktual adalah kita juga sebetulnya bersama juga orang-orang yang bersama kita, apakah itu keluarga kita yang kita cintai, pasangan, anak, juga mungkin kalau kita yang punya usaha gitu kan juga mungkin tim ya, anak buah. Itu kan secara tidak langsung juga mereka of course punya menjadi nahkoda untuk dirinya sendiri, tapi kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita mungkin kemudian menjadi semacam nahkoda juga buat mereka, sehingga seringkali kita menjadi terganggu gitu ya pada saat kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu semacam kayak ah itu sebetulnya bukan standarnya gitu. Terus jadi kita jadi kayak usil gitu ya, kepengen ngebetulin, kepengen nasehatin, bahkan pengen mengkritik gitu. Dalam rangka kita pikir karena kita terbiasa menjadi nahkoda untuk diri kita, kita juga ingin rasanya ingin menahkodai orang. Nah, godaan-godaan seperti ini seringkali gitu kemudian mengganggu kita, bahkan mungkin mengganggu relation kita kepada orang lain, sehingga menjadi kadang-kadang menjadi semacam apa ya Pak, jadi kayak sandungan gitu pada saat kita menjalani itu. Nah, bagaimana Pak komen Bapak untuk ini apa spontan yang kemudian saya rasakan tentang kenahkodaan itu tadi? Ya, silakan Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani. Ya, jadi kembali lagi ya, apa yang dikatakan Bu Ani itu sesuatu yang wajar ya. Artinya, alhamdulillah ketika kita sudah terus belajar, yang diistilahkan Bu Dani tadi kan berproses, ketika orang sudah tahu arahnya, itu akan dibimbing dari kompas tadi. Siapa kompas itu? Ya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang, Hmm. ketika kita sudah merasa kita udah katakanlah ya, kita merasa bahwa oh iya ya, saya menemukan kebahagiaan, kebermaknaan dalam hidup saya. Saya pengen orang lain juga begitu. Sementara kita bekerja dengan orang lain yang mungkin beda Beda, ya. cara approach-nya. Berarti kan di situ ada sesuatu keinginan untuk bagaimana mengajak kan. Nah itu istilahnya kalau nanti dalam kajian saya itu adalah dalam konteks kepemimpinan ya. Bagaimana kepemimpinan itu mengajak bagaimana agar kita itu tadi ada 4K itu berkolaborasi dengan mereka dalam rangka apa? Mengajakkan lagi dengan cara apa lagi? Oh hidup itu sebenarnya enak kalau berkesadaran penuh. The power of now. Maka Anda akan enjoy dalam hidup Anda. Hidup itu enak kalau jiwa Anda tenang. Nah, itu arahnya nanti ke sana, ya. Jadi bukunya juga akan dalam bentuk reflektif, ya saya istilahkan kepemimpinan zaman now ya. Jadi Hmm. walaupun itu dialamatkan untuk Gen Z, tapi bisa untuk segmen apapun di dalam buku itu. Arahnya ke situ nanti. Akan panjang juga ceritanya Bu Ani. Yang jelas Jadi apa? artinya Mm-mm. artinya itu adalah sesuatu yang di luar dari nahkoda diri ya Pak ya, lebih ke leadership untuk Iya. lingkungan gitu ya mungkin ya. Betul. Jadi Iya, oke, di, thank you di banget. situ, di situ kita mengajak kebersamaan karena kalau kita mau ke pulau keabadian yang bahagia itu kan nggak mungkin sendiri, pengennya sama-sama. Nah itu perlu kepemimpinan di situ. Bahkan di dalam kepemimpinan itu sekarang ini kan ada pendekatan macam-macam tuh Bu Ani. Bu Ani kan orang HR dulu ya. Maka ada buku juga yang saya susun. Sekarang ini ada orang memetakan dengan human design. Dulu yang saya kenal itu dengan DISC ya, dominance, influence, dan steadiness, compliance. Kemudian ada juga tuntunan hidup ya.
Nah, cuma kalau saya lihat dari Nabi Isa, dari Nabi Musa, ya, itu sebenarnya udah terkumpul juga di Nabi Muhammad. Itu namanya bagaimana kepribadian dia dengan patona, artinya cerdas, ya, amanah, kemudian sidik, jujur, ya, dan tabligh kayak Ibu Ani tadi. Tabligh itu untuk mengajak kebaikan. Dari tiga dimensi ini, bagaimana kita selaraskan dalam zaman now? Nah, itu pun juga saya buatkan e-booknya, ya, agar apa? Orang nggak bingung. Saya udah memetakan diri kita loh. Ternyata GISC itu kegunaannya untuk apa sih? Human design itu untuk apa sih? Kemudian katakanlah sifat-sifat para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu untuk apa sih? Sehingga orang tidak bingung ketika mengikuti berbagai sesi ataupun program bagaimana untuk people development ya, agar dia memantaskan diri dia. Jadi ada buku leadershipnya, ada buku pemetaan dirinya. Apabila dia baca dua ini, itu akan menjawab apa yang ditanyakan Bu Ani tadi, insya Allah. Begitu, Bu. Oke, Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Eh, terima kasih Pak Edi. Masih ada yang pengen sharing lagi, berbagi? Masih Biasanya ada Dok waktu. Enda tuh banyak tanah. Cuma Oh, mungkin ada dia dok. lagi pegang Salman ini kali. Iya, Dok Enda. Andy udah tahu aja. Iya, Ada Salman dia. Jadi dia terganggu mau tanya. Kalau enggak tuh dia udah nanya tuh. iya. Pak Edi, saya masih ya izin bertanya. Mohon maaf off kamera, Pak. Ya, silakan. Iya, eh, saya dapat insight luar biasa Pak malam ini. Buktinya ada beberapa hal yang terus terang aja. Jadi apa ya? eh, meta analogi atau metafora yang tadi Bapak sampaikan terkait di kapal tadi ya. Ya, Itu metafor. metafora ya Pak. eh saya kan nakodanya sebentar saya lihat lagi ininya materinya tadi. eh saya ini apa namanya baru menyadari bahwa s- ternyata saya kebalik Pak. Jadi eh, dari yang Bapak sampaikan ini Kak, nakodanya kesadaran dan niat, ya kan Pak? Kesadaran dan niat. Kemudian kompasnya itu fitnah dan takwa. Nah, sedangkan yang eh, biasa dengan kondisi saya ada kondisi fisik dengan autoimun saya itu kan tubuh ya, tubuh, pikiran, jiwa itu kapal. Kemudian kita emosi, motivasi itu kan mesin ya. Nah, eh, walaupun secara tertulis, secara pikiran sudah ada tujuan hidup dan sebagainya, visi misi ada ya, kemudian kesadaran juga ada. Ternyata eh, yang saya anggap kesadaran saya sebagai nakoda saya itu belum menjadi pemimpin. Itu kesadaran saya Pak saat ini. Ya, ya. Jadi ternyata nakodanya itu lebih banyak di emosi, lebih banyak di tubuh gitu ya Pak. Jadi kapalnya, mesinnya yang jadi eh, jalan jalan. Jadi contohnya saya merasa bahwa antara tubuh dan emosi saya kan ini ada kaitan ya. Jadi Hmm. eh, Ya, eh, memang secara genetik ada autoimun, kemudian secara emosi ya tentu saja kita masih ada emosi-emosi yang perlu kita bersihkan dan itu kan proses. ya. Jadi lebih banyak fokus ke situ karena memang itu Hmm. saling terkaitkan gitu. Jadi Hmm. kalau pas badannya nggak nyaman, aduh aku ada emosi apa ya, ada emosi apa ya, berkutat aja di situ gitu. Tapi Hmm. dengan adanya peta ini, hello gitu loh. Ya itu memang Ah, ada kondisi ada kondisi yang perlu diperhatikan gitu kan. Tapi kodenya tuh di situ gitu kan Pak. Itu iya, enggak gitu betul. Pak. Betul. Kesadaran saya, niat saya kemana, kemudian tadi kompasnya itu kemana. eh, Walaupun saya ada gitu, tapi saya masih belum fokus ke situ gitu. Jadi Hmm. nakodanya ini belum dominan untuk mengarahkan kapalnya ini ke sesuai dengan kompasnya, ke Iya. fitrahnya. Hmm. Itu Pak kesadaran yang saya apa namanya dapati malam ini.
dari diri saya. Kemudian Bapak ini kan 3 pilar utama ini, maka nyalakan ruang kemudinya, pahami diri sendiri, tentukan arahnya, nah, kemudian barulah kita mengelola bertanggung jawab terhadap kapalnya, emosinya, keyakinannya, dan sebagainya. Gitu Ya, ya Pak. betul. Artinya nggak dibalik ya Pak. Itu sih Pak. Iya, kalau Jadi di mohon mohon ininya masukannya Pak. Untuk ya, ini kalau kalau saya lihat 3 pilar utamanya sih, eh, kalau secara tertulis sih merasanya gampang ya, tapi buat saya ada tantangan tantangan cukup tinggi sih. Jadi tanyakan arah dan nilai setiap pagi gitu kan. Ini kan perlu latihan ya Pak. ya, Tetap identifikasi emosi dominan, kemudian ubah keyakinan yang membatasi. Nah ini keyakinan membatasi ini saya misalnya kayak fisik gitu kan. Jadi perlu perlu saya istilahnya apa ya switch gitu ya atau seperti apa Pak? Mohon masukannya Pak Edi. ya, baik. Ya, gimana Dok Agus? Langsung Silahkan. dijawab? Nah, silahkan. Ya, baik. Dok Enda, ya, terima kasih. Ini tadi ada pertanyaan tentang, ya sama dengan Bu Ani ya, coba melakukan refleksi, tapi ada kekhususan yang beliau tanyakan itu. Sebentar, saya akan tunjukkan dulu slide-nya. Ya, ini ya slide-nya ya. Apakah sudah nampak slide yang ditanyakan Dok Enda tadi? Sudah Pak Edi. Ya, baik. Jadi Dok Enda ini, Bapak Ibu, sebagai gambaran awal ya, beliau ada satu hal yang pernah dihadapi ya, dan karena kita ini sudah keluarga, mungkin mohon maaf saya cerita, karena beliau pun sudah sebutkan tadi ya, beliau Allah uji dengan autoimun ya, jadi tadi dia mengatakan bahwa ada ya refleksi yang coba dia tangkap bahwa selama ini dia lebih mempersoalkan awak kapal ya, masalah emosi, masalah habit ataupun hal yang kita masukkan dalam elemen awak kapal. Sementara yang diperlukan itu adalah bagaimana kesadaran ya. Kesadaran itu dia menjadi fondasi dalam perubahan untuk ke pilar utama karena navigasi itu kan saya katakan 2S 4K, kesadaran dan santai ataupun ketenangan ya. Nah, jadi kesadaran ini kan dimulai dari apa? Karena kita mulai selalu melakukan refleksi. Refleksi yang sangat bagus kalau dari para pemikir barat itu pagi hari ya. Itu kayak Brian Tracy, Bob Proctor. Tapi kalau dari Rasulullah itu malam hari yang diistilahkan muhasabah diri. Kenapa nggak kita gabung aja? Ada pagi, ada malam. Pagi lebih untuk persiapan pagi itu, malam untuk mengevaluasi hari itu dan untuk persiapan besok kalau kita tidak mau bikin pagi. Nah, dengan demikian latihan ini sebenarnya untuk menyalakan kesadaran, diistilahkan menyalakan ruang kemudi. Jadi kita harus memahami situasi dan kondisi karena juga tadi yang dikatakan Bu Ani ya, kita harus lihat juga pada konteksnya. Nah, jadi kembali lagi kalau tadi Dok Enda bilang, "Oh iya, saya banyak terjebak dalam persoalan emosi." Memang iya, tetap ya, tetapi dalam hal ini dalam kesadaran. Jadi kita tetap bicara kalau kesadaran itu kompas kita itu tetap menjadi hal yang harus diutamakan untuk dilakukan istilahnya itu kalau dalam perbaikan itu seperti verifikasi, validasi ya agar kompasnya jangan sampai rusak. Jadi kompas itu akan menjadi yang dikatakan Bu Dami tadi. Dia akan menjadi penunjuk arah dan dia juga yang akan mengarahkan kita. Nah, jadi dengan demikian identifikasi emosi itu lebih kepada secara teknisnya karena dia bagian dari awak kapal. Tapi kesadaran itu yang penting. Dan tentu juga di latihan ini itu dalam rangka pertanggungjawaban karena kita yang mengelola awak kapal, emosi itu adalah awak kapal, keyakinan itu adalah awak kapal. Bisa saja, misal ya, penyakit seberat apapun, apakah itu kanker, apakah itu autoimun, apakah itu diabetes,
Kita kan keyakinan kita kan membatasi bahwa oh ini penyakit berat, susah disembuhkan. Tapi bagi Allah nggak ada. Nah, jadi jangan kita dibatasi oleh keyakinan-keyakinan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita baca referensi seperti yang disampaikan oleh Dr. Joe Dispenza, dia katakan apa? You are the supernatural. Kita itu adalah pribadi yang luar biasa. Kalau kita bikin proposal, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan tadi banyak penyakit-penyakit yang notabene berat itu tersembuhkan. Dia baru bicara dari sisi fisika kuantum. Sementara kita berlandaskan kepada yang maha kuasa, yang maha penyembuh, terus saja berikhtiar. Jadi kita nikmati. Jadi bukan dengan kebatasan tadi ada persoalan karena mungkin ya karena Dok Enda kan tahu persis seorang dokter ya dan pernah kepala dari satu rumah sakit ya. Jadi menyadari itu mungkin aja susah, mungkin aja butuh waktu, butuh proses. Yes, tapi enjoy. Karena apa? Kita punya blueprint tadi. Kita bikin peta. Oh iya, saya ada persoalan ini. Saya akan selesaikan. Ada waktunya. Saya ada tanggung jawab lain. Dalam rangka apa? Agar kemudi kapal. Nah, jadi apalagi kemudi kapalnya Dok Enda sekarang beragam ya. Cucunya, anaknya, suaminya. Cuma beda kerjaan sekarang kan udah bisa dinikmati. Kalau dulu kan juga kerja di luar. Itu kan berat sekali itu sebagai nahoda. Nah, jadi dengan demikian, apapun yang kita hadapi apabila kita memahami konsep apa yang kita bicara hari ini, dan nanti tolong dibaca e-booknya, coba dikerjakan ya, itu insya Allah akan jauh lebih nyaman ya. Harapannya demikian Bapak Ibu. Mohon maaf, mungkin itu yang bisa jawab. Wallahu alam. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Pak Edi. jazakallah khair Pak Edi. Jadi Baik. lebih saya tadi sangat terasa sekali memang ada keyakinan-keyakinan yang membatasi ya. Itu yang Ya, perlu ya, mulai itu. dari kebuka sekali Pak Edi. Terima kasih. Jazakallah khair. Iya, iya. Baik. Baik, eh, sudah cukup kalinya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini udah melampaui waktu ini Pak Edi. Mohon maaf nih para bapak-bapak, sahabat semua ini. Eh, Baik, untuk mengakhiri silahkan Pak Edi 1 menit untuk closing statement berkaitan dengan nahkoda kehidupan ini. Silahkan Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah hadir pada malam hari ini di tengah kesibukannya. Seperti tadi contoh Bu Dami ya, disempatkan tadi walaupun sesibuk apapun ini luar biasa karena apa? Menjadi nahoda yang bijak itu memang terus berproses ya. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan menjadi yang terbaik, tapi kita bisa ya merubah yang diistilahkan merubah nasib kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Nah, semoga ya apa yang kita bicarakan malam ini adanya e-book nanti sebagai peneman ya untuk kita diskusi karena di situ banyak sekali beberapa yang harus dilakukan baik journaling, refleksi, kemudian ada juga EFT-nya ya. Semoga itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih bijak dalam kehidupan ini dan sesuai dengan harapan kita bahwa tujuan kita tentu sama ya, tujuan yang mulia, kembali berjumpa kepada Sang Pencipta. Orang yang bisa berjumpa itu tentu akan menikmati kehidupan yang amat bahagia yang saya istilahkan pulau kebahagiaan hakiki ya, tidak lain adalah the paradise ataupun surga. Tapi syaratnya tadi ya berjumpa dengan Allah ya. Berjumpa dengan Allah adalah orang yang Allah ridho. Nah untuk itu persis yang dikatakan Bu Ani ya pada kesempatan yang singkat ini tidak sekedar berbicara untuk individu tapi untuk legacy ya. Jadi kita dengan demikian setelah kita pun nanti sudah tidak ada, legacy kita lah yang akan menambah kebaikan kita, pemberat amal kita nanti sebagai pertimbangan ya untuk berjumpa dan kembali kepadanya. Begitu saja Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Terima Pak kasih Edi. Pak Edi. Anda apa Jazakallah kabar? khair Pak Edi. Bagus. Enggak foto Alhamdulillah. bersama dulu dok? Baik, kita foto bersama. Ya. Ya, silahkan bisa dibuka semuanya. Kita view gallery. Tuh ada Ya, Pak Andrian tuh. ya. Tuh Bu Ati baru muncul. Ada Pak Andrian, Bu Mas Ivi, Rahmat Pak juga tuh. Rahmat, Bu Mardia, Pak Eyang. Ya, satu, Bu Mardian. Apa dua, gayanya? Gayanya sukses saja ya. ya, Sukses. sukses semuanya.
Ya, ya. Siapa yang Eh, ngambil? Dok Agus? Atau saya yang ngambil ya? Ya, Baik. silakan, Pak Edi. Baik. Satu, dua, smile, tiga. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Nah, sampai Thank you, jumpa di, Pak. Ya, di sampai ikon jumpa. Terima berikutnya. kasih Bu Ani, Pak Tanggal Andi. 1 ya Bu Ani ya. Bisa. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. E-booknya dapetnya Ya. di mana, Pak Agus? Nanti ada di grup atau di Japri sama admin. Baik. Ya. Ya, terima kasih, Pak Ya, Agus. nanti kalau belum saya kasih, nanti kalau saya belum dapat juga, Bu. Ya, Ya, terima kasih baik. semuanya. Izin Lex. Ya, Bu Utami, terima kasih. Terima kasih. Ya.